Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita ikuti lagi surveyor bertanya apa tentang jaringan dan jejaring puskesmas. Jadi kita akan lihat apakah ini yang akan ditanyakan oleh surveyor pada kriteria tersebut ya. Baik, saya akan bertanya di pertanyaan yang kedua dulu. Nah, kalau lihat teman-teman melihat di dalam standar itu, pertanyaan yang pertama itu adalah penetapan indikator. Sementara di sini menurut saya yang pertama harus kita lakukan justru melakukan identifikasi dulu ya. Jadi apakah sudah dilakukan identifikasi jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring vaskes di wilayah kerja puskesmas. Nah, teman-teman bisa lihat di sana apakah sudah punya bukti enggak untuk melakukannya. Paling penting juga adalah bagaimana teman-teman melakukannya gitu. Apakah sudah duduk bareng, kemudian setelah itu melihat apa saja. Kalau jaringan mungkin sudah paham ya, mungkin bidan di desa, kemudian ponkesdes, poskesdes, kemudian apalagi yang dihitung sebagai jaringan di wilayah kerja teman-teman. Kemudian sedangkan jejaring itu adalah UKBM, kemudian klinik, kalau ada rumah sakit ya mungkin itu bisa dimasukkan ya ke dalam registernya teman-teman dulu tentang identifikasi jaringan apa dan jejaring apa. Baru kemudian setelah itu bagaimana kondisi koordinasinya. Nah, di sini ditanyakan apa yang mendasari teman-teman mencantumkan itu di dalam register, misalnya gitu ya. Apakah karena ada di wilayah kerja saja, apakah ada keterkaitan dalam koordinasi dan rujukan utamanya. Kemudian setelah itu baru teman-teman memperlihatkan juga di sana apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama dengan jaringan atau jejaring ini. Ya, kalau jaringan lebih mudah lah. Tapi kalau jejaring itu ada kemungkinan terjadi kesulitan-kesulitan tertentu atau ada permasalahan-permasalahan tertentu yang harus dilakukan koordinasi di dalamnya. Nah, disitulah disebutkan bagaimana caranya teman-teman untuk melakukan koordinasi dan rujukan tadi di dalam permasalahan-permasalahan kesehatan. Bagaimana bukti melaksanakan identifikasinya itu bagaimana? Ada duduk bersama antara tim saja di dalamnya, ada PJ jaringan dan jejaring, kemudian ada PJ-PJ lain bersama dengan kepala puskesmas melakukan identifikasi, kemudian setelah itu dimuat di dalam satu register atau di dalam satu bukti tentang dokumen pengidentifikasian jaringan dan jejaring tadi. Nah, baru kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, apakah sudah ditetapkan keberhasilan indikator kinerja pembinaan jaringan dan jejaring? Ya. Ini perlu lihat di sini, apakah tadi berdasarkan identifikasi sudah ditetapkan indikator keberhasilan pembinaan, apakah ini sudah dibentuk di dalam SK indikatornya, kemudian apakah sudah ada indikator spesifik untuk tiap jaringan dan jejaring tadi, misalnya dalam jaringan misalnya, sudah sering ditemukan adanya kesulitan tentang penataan rekam medis misalnya di jaringan kita sendiri, mungkin ketidaklengkapan dan lain-lain, maka mungkin untuk jaringan itu kita fokuskan untuk di tahun ini kita menetapkan indikator keberhasilan dari pembinaan itu adalah dengan adanya penataan rekam medis yang baik di jaringan. Nah, jadi teman-teman di sini perlu ditetapkan agar kita juga tidak semua hal yang mau kita lihat di dalam sana, karena banyak sekali nanti dan itu akan overwhelm untuk teman-teman sendiri melaksanakan kegiatan terlalu meluas ya. Jadi fokuskan kepada hal-hal yang ingin dilakukan pembinaan, apalagi untuk jejaring ya. Jadi bagaimana teman-teman mensiasati nanti apa saja yang perlu dilakukan pembinaan, karena di sini ada UKBM, nanti di dalam UKBM tentu saja juga ada posyandu, desa siaga dan lain-lain yang silahkan teman-teman atur indikator apa yang ingin dilakukan pembinaan di dalamnya. Setelah itu yang bagian ketiga adalah apakah sudah ada program pembinaan ya terhadap jaringan dan jaring. Jadi setelah tadi
sudah dilakukan identifikasi, kemudian sudah ditetapkan. Nah, sekarang dibuatkan dalam bentuk kerangka acuan, ya. Jadi dimasukkan ke dalam kerangka acuan pembinaan jaringan dan jejaring. Susun jadwal, lakukan per bulan dulu, lakukan dalam 1 tahun dulu, kemudian susun dalam bulan per bulan. Baru kemudian kita membuktikan bagaimana pelaksanaannya, siapa yang harus melakukan kegiatan pembinaan ini, apakah melibatkan tim pimpinan, apakah hanya dari koordinator program, misalnya, itu yang dibuktikan di dalam pembinaan jaringan dan jaring. Perlihatkan kepada surveyor apakah ada kerangka acuannya, sudah cukup jelas di dalamnya, ini bukti-bukti pelaksanaannya, dan apakah sudah ada pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan tadi. Itu jadi bisa disampaikan di dalamnya, oh ini bukti pelaksanaannya adalah sudah dilakukan pengawasan juga, ya, oleh misalnya yang melakukan pembinaan adalah PJ UKM, maka PJ UKM diawasi oleh Kepala Puskesmas misalnya dalam melakukan pembinaan tersebut. Terakhir adalah apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap pembinaan ini. Nah, setelah kita mengumpulkan tadi pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan, sekarang kita kembali lagi kepada bagian penetapan indikator keberhasilan. Sekarang apakah sudah berhasil? Setelah 1 tahun pelaksanaan atau dalam 6 bulan misalnya pelaksanaan, apakah sudah tercapai apa yang mau kita lakukan pembinaan. Ambil contoh tadi adalah tentang kelengkapan dari rekam medik yang ada di setingkat jaringan misalnya. Kemudian di dalam pelaksanaannya pembinaan tadi apakah sudah memperlihatkan ada keberhasilan? Apakah teman-teman sudah mulai teratur melakukan penataan rekam medik? Jadi seperti itu kira-kira dari indikator-indikator tersebut apakah sudah dirasakan adanya keberhasilan. Maka bila belum, apa penyebabnya? Ya, karena kita sedang melakukan evaluasi, maka bila belum, apa yang menjadi penyebab dari kegagalan atau kekurangan yang masih belum ada. Dan kemudian apakah sudah ada rencana perbaikan? Ya, standar. Jadi kalau kita melakukan evaluasi, selalu apa yang dilakukan evaluasi, bagaimana hasilnya. Setelah itu apa penyebabnya? Setelah melihat penyebabnya, mana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk periode berikutnya. Kalau kita sudah melakukan ini di tahun sebelumnya atau di 6 bulan sebelumnya atau periode manapun yang teman-teman pilih, apakah sudah dilakukan tindak lanjut di periode yang sekarang? Jadi misalnya evaluasi dilakukan 6 bulan yang lalu, bahwa diperlukan peningkatan lagi untuk tadi rekam medis tadi misalnya, ya. Dan belum dilakukan apa-apa, ternyata memang tidak kurang berhasil di beberapa tempat karena belum mempunyai sarana berupa lemari misalnya. Nah ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengadaan misalnya di tingkat puskesmas dan kemudian disampaikan kepada jaringannya, dan baru kemudian setelah itu boleh ditindaklanjut ini didokumentasikan untuk melihat bagaimana keberhasilan tadi kita capai. Nah, coba ini teman-teman buktikan apakah sudah dilakukan evaluasi, kemudian apakah sudah dilakukan tindak lanjutnya. Jangan lupa di periode berikutnya terhadap evaluasi yang sudah dilakukan. Kalau kita mau melihat periode ini, lihat evaluasi yang dilakukan di periode sebelumnya. Demikian teman-teman untuk jaringan dan jaring, itu yang bisa saya pikirkan untuk ditanya oleh surveyor pada saat pelaksanaan survei akreditasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.